untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh melewati hari ini dengan segala aktivitas pekerjaan dan karya kami. Dan pada malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan untuk bersama-sama bersekutu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan, sekaligus juga memampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk Pak David yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menuntun dan memimpin Pak David dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami terima dengan baik. Inilah Tuhan setiap kami dan persekutuan kami malam ini, kami mengusulkan di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak David. Oleh sebab itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak David. Ya, baik. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 5-7. Filipi 2 ayat 5-7. Ya, Filipi 2 ayat 5-7 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Ya, saudara-saudara masih ingat dengan salah satu lagu yang pernah dinyanyikan oleh Kak Susan, Kak Ria dengan boneka Susannya. Pernah enggak? Ini anak-anak zaman sekarang sepertinya tidak kenal ini, tapi ya Mbak Dewi, Bu Hotma, gitu ya, Bu Maria, gitu ya, angkatan zaman babe gue itu ya, pasti kenal. Apa kira-kira lagunya Susan sama Kak Ria Enes? Ada yang tahu? Susan, kalau besar mau jadi. Iya, Bu Rina hafal banget. Ya, Susan, besok gede mau jadi apa? Ya, judul dari lagu tersebut adalah Susan Punya Cita-Cita. Nah, berbicara tentang cita-cita, tentu kita semua ya punya cita-cita. Ya, secara khusus dulu saat kita masih muda pasti kita semua punya cita-cita. Ya, coba sekarang saya mau tanya, ya. Dulu Pak Chandra waktu masih muda pengen jadi apa, Pak? Halo Pak Chandra. Pengen jadi apa Pak dulu waktu masih muda cita-citanya? Connect ini. Bu Rina pengen jadi apa? Jadi insinyur. Oh, Pak Chandra pengen jadi insinyur. Jadi insinyur, Pak. Insinyur, ya. Bu Rina? Saya pengen jadi AA, Pak. AA siapa?
apoteker. Oh, asisten apoteker. Wah, berarti terwujud ya, punya apotek ya. Enggak cuma asisten, malah punya apotek gitu ya. Ya. Nah, saya pengen tanya Pak Kris, Pak Kris. Pak Kris dulu waktu kecil pengen jadi apa, Pak? Karena sekolah minggu, Pak. Oh, kok pengen jadi anak sekolah minggu? Dulu waktu kecil, ya, ketika ditanya, Kris, kamu pengen jadi apa besok kalau udah besar? Pak Kris apa? Apa, Pak? Jadi mekanik, Oh, Pak. mekanik. Wah, jadi mekanik sekarang punya toko oli, spare part. Ya, masih masuk lah. Ya. Nah, kalau Cili dia ini, kepengen jadi apa? JJ? Halo? Cili dia? Bisa connect? Halo, JJ? Halo, Ya, pengen jadi apa waktu kecil dulu? kalau dulu ceritanya pengen jadi perawat. Oh, perawat, ya. Sekarang cocok merawat-rawatnya, ya. Perawat gereja. Nah, kalau Bang Rudika pengen jadi apa waktu kecil? Kalau saya, Pak Pendeta, dulu Ya. pengen jadi tentara, Pak. Wah, jadi tentara. Sekarang sudah pakai baju kaos tentara ya, lumayan lah ya. Ya. Ya, saudara, setiap orang pasti punya cita-cita, ya. Dulu ketika kita anak-anak, ya, ataupun jika kita bertanya kepada anak-anak kita, ya, pasti, ya, kamu cita-citanya apa? Coba di sini ada anak-anak nih. Ini siapa ini? Marta, cita-citamu apa, Marta? Dokter, Pak. Jadi dokter, amin. Ya, belajar yang itu ya, belajar yang rajin. Ya, kita selalu menjawab ketika ditanya cita-citanya ya. Ada yang jadi dokter, insinyur, ya, guru, tentara, polisi, dan yang lainnya. Ya, cita-cita dalam artian impian akan sebuah profesi memang dianggap penting untuk anak-anak. Bahkan para orang tua pun meminta anak-anak supaya punya cita-cita setinggi apa? Setinggi langit, ya. Enggak segampang itu. Berpikir tentang cita-cita memang baik, ya, baik, Kamu karena akan membangun visi hidup, ya. Dengan kita punya cita-cita, maka akan membangun visi hidup, ya, dan mengajak setiap orang untuk menatap masa depan sambil melakukan langkah-langkah agar dapat ya meraih cita-cita yang dicita-citakannya tersebut. Nah, tetapi saudara, pada malam hari ini kita berbicara tentang cita-cita bukan sekedar sebagai sebuah profesi atau sesuatu yang kita kerjakan dan identik dengan pekerjaan yang menghasilkan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ya, jadi tidak sekedar itu ya. Malam hari ini kita diingatkan. Hari ini yang berisik siapa ya? Bentar. Oke. Ya, jadi malam hari ini kita diingatkan oleh seorang teolog moral bernama Bernard Herring yang mengajak kita bukan sekedar bertanya, what should I do? Ya, apa yang harus saya buat? Tetapi kita juga ya diajak untuk bertanya, what kind of person should I become? Ya, saya mau berkembang menjadi manusia seperti apa? Jadi bukan sekedar apa yang harus saya perbuat, tetapi saya mau berkembang menjadi manusia yang seperti apa. Nah, dengan demikian, saudaraku, seluruh keberadaan diri kita akan betul-betul menunjukkan kesejatian kita sebagai manusia. Ya, seperti tema kita pada malam hari ini. Manusia yang manusiawi. Ya, tentu pembahasan tentang menjadi manusia yang manusiawi itu penting.
Karena pada saat ini banyak sekali orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk benar-benar menjadi manusia yang manusiawi. Nah, terkait dengan manusia, Pendeta Andar Ismail pernah membagi ya manusia menjadi 3 golongan. Jadi menurut Pendeta Andar ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah Homo homini lupus. Pernah dengar? Homo homini lupus. Artinya manusia menjadi serigala atas sesamanya. Bahasa Jawanya yang sering kita kenal apa? Asu gede, menang, kerai. Ya. Nah, Homo homini lupus. Di sini kita menghadirkan diri sebagai manusia yang bersifat seperti serigala, ya, yang selalu ingin unggul dengan cara licik, dengan cara licin, ya, kejam, buas, dan beringas. Ya, itu golongan manusia yang pertama. Pokoknya dia bisa menghalalkan segala cara, pokoknya aku harus menang. Ya, apapun itu. Ya, dia mau meraih sesuatu ya dengan caranya sendiri, sekalipun itu mengorbankan orang lain. Ya. Kemudian manusia golongan yang ketiga adalah Homo homini angelus. Artinya manusia menjadi malaikat terhadap sesamanya. Ya, ini apa? Sepertinya bagus ya kedengarannya. Manusia menjadi malaikat bagi sesamanya. Padahal, saudara, kalau kita mencermati lebih dalam, ya, manusia menjadi malaikat terhadap sesamanya ini adalah manusia ini, ya, masuk dalam seseorang yang menempatkan diri seolah-olah seperti malaikat yang sempurna. Atau dia merasa menjadi setengah Allah. Dan salah satu bentuk penandanya adalah kesalehan beragama. Memakai baju keagamaan dan selalu saja membawa nama Tuhan, ya. Itu terus ya di dalam kehidupannya, ya. Selalu yang diucapkan Tuhan, 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 ya. Dia sepertinya wah suci, saleh, tidak pernah salah. Ya. Ini manusia golongan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ya, tadi Homo homini lupus, Homo homini angelus, dan yang ketiga adalah Homo homini homo. Ya, artinya manusia menjadi manusia terhadap sesamanya. Menjadi manusia dalam golongan ini akan membuat kita memiliki hati, ya, sehingga menjadi manusia yang berperi kemanusiaan dan memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Jadi tegasnya, ya, seperti tema kita malam hari ini, manusia Mati terus, manusiawi. Bentar, ini perlu itu dulu, bentar. Oke. Nah, saudara, dari 3 golongan tersebut, kira-kira kita masuk yang mana? Homo homini lupus, menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini angelus, kita menjadi malaikat yang suka mengadili sesama kita, merasa diri paling saleh. Atau Homo homini homo, manusia yang juga menjadi manusia bagi sesama. Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kembali Pendeta Andar Ismail mengatakan, jadi sebetulnya kita tidak perlu berusaha menjadi malaikat atau setengah Allah. Kalau kita menjadi manusia bagi sesama, ya, kita bisa menjadi manusia bagi sesama, itu sudah bagus. Sudah lebih dari cukup. Jadi, untuk apa jadi malaikat? Ya. Allah yang adalah
Allah saja. Ya, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha suci, ya. Dia saja mau menjadi manusia. Masakan kita mau coba-coba menjadi ya Allah. Dan itulah berita Natal yang sesungguhnya. Ya. Allah telah berfirman ya di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pada peristiwa Natal, Allah yang ada di surga turun ke dunia untuk menjelma menjadi seorang manusia. Dan inilah luhurnya makna hidup ya, menjadi seorang sesama manusia. Kristus telah menjadi seorang sesama bagi manusia, bagi kita, bagi saudara, dan juga bagi saya. Natal adalah homo homini homo. Tujuannya jelas, supaya manusia menjadi manusia terhadap sesamanya. Tapi yaitu, sekali lagi, walaupun Tuhan sendiri sudah meneladankan kepada kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang manusiawi, tetap saja, dalam kehidupan ini ada 3 golongan tadi. Ya, tentu 3 golongan manusia tersebut mau memberikan gambaran tentang keadaan manusia. Aksi, tindas, dan sikap serta ya sebaliknya ABS ya, asal bapak senang, juga jilat menjilat. Itulah realita harian yang selalu kita saksikan, bahkan mungkin kita lakukan. Semuanya itu demi kedudukan, demi kekayaan, demi kemasyhuran. Manusia yang lain dianggap sebagai saingan yang perlu kita singkirkan. Homo homini lupus. Semuanya ingin menjadi asu gede ya, yang selalu ya menang di dalam melawan sesamanya. Ya, asu gede menang kerai ya. Tetapi saudaraku, sementara di sisi yang lain dunia semakin disesaki ya, dan juga semakin banyak orang yang mengaku bahwa dirinya ini suci, saleh, tidak berdosa sedikit pun. Orang-orang semacam ini berani mengatasnamakan Tuhan, menganggap yang lain sesat, menganggap yang lain berdosa, menganggap orang lain pasti masuk neraka. Ya, tidak ada tempat surga bagi mereka. Yang ada bagi mereka adalah neraka. Surga itu hanya milikku, karena hanya aku yang saleh, hanya aku yang suci. Ungkapan kafir, tuduhan sesat, dan sejenisnya, ya, ditujukan kepada orang lain. Mereka ini biasa melakukan seperti itu. Ya, mereka sendiri merasa benar, bahkan merasa diri seperti malaikat. Homo homini angelus. Jadi saudaraku, golongan yang pertama tadi menganggap lian atau sesama sebagai ancaman. Sedangkan golongan yang kedua menganggap lian atau sesama sebagai kelompok rendahan, orang-orang yang kotor, orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, di tengah-tengah realitas yang seperti itu, berita Natal menjadi penting. Dalam Natal, kita merayakan inkarnasi Allah. Allah di dalam Yesus Kristus hadir sebagai manusia yang manusiawi. Berita itu diungkapkan dalam himne liturgis gereja perdana yang dibahasakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita malam hari ini. Filipi 2 ayat 5-7.
ya, dengan kalimat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, saudara, teks tersebut ditulis oleh Rasul Paulus bagi umat Filipi yang pada saat itu tengah mengalami tekanan eksternal dan sekaligus mereka sedang terlibat konflik internal karena pementingan diri sendiri. Rasul Paulus dalam nasihatnya menegaskan hakikat manusia sebagai homo socius atau makhluk sosial. Itu berarti manusia tidak dapat lepas dari sesamanya. Kalimat hidupmu bersama, ya, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, adalah realita yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia. Setiap kita, ya, manusia-manusia ini butuh manusia-manusia yang lain, butuh sesama, ya, demi kelangsungan. Jadi saudaraku, sekali lagi, mari kiranya di dalam kehidupan bersama kita dengan sesama kita, ya, jadilah manusia yang manusiawi. Dengan demikian, maka fitrah kita yang sejati sebagai manusia benar-benar kita lakukan dengan baik. Kita bukanlah binatang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan yang sedemikian kejam memakan sesama kita. Sebaliknya, kita bukanlah malaikat yang begitu suci sehingga dapat menghakimi serta memandang rendah sesama kita. Tetapi kita adalah manusia yang manusiawi, yang memiliki hati, memiliki perasaan, serta memiliki kepedulian kepada sesama kita. Nah, mari saudaraku, untuk semakin menghangatkan pembicaraan kita pada malam hari ini, kita akan semakin memantapkan iman kita. Kita akan bersama-sama berdiskusi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan panduan sebagai berikut. Ya, mari, saudara, kita akan lihat pertanyaan yang pertama. Ya. Ya, yang pertama, kira-kira jika kita membayangkan, ya, Yesus ingin kita kemarin, ya, merayakan Natal seperti apa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi mari kita berimajinasi, seandainya kita berjumpa langsung dengan Yesus, ya, secara fisik kita ketemu Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus ingin kita merayakan Natal seperti apa dalam masa-masa pandemi ini? Jelas ya? Jadi kita berimajinasi. Kalau Yesus ketemu kita, ya, kemarin, ya, sebelum Natal, gitu ya, kira-kira Yesus minta kita merayakan Natal seperti apa, ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19? Mari, ya, ini dihitungkan dulu, dicermati dulu pertanyaannya, ya, diresapi dulu. Kalau sudah, ya, mari kita akan berdiskusi. Mari saya serahkan ke moderator. Mari Bapak Ibu, pertanyaan tersebut bisa mulai Bapak Ibu jawab. Siapa yang akan menjawab terlebih dahulu atau mungkin ingin berbagi cerita sesuai dengan pertanyaan tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara.
Kalau belum ada, mungkin kalau saya sebenarnya ini mungkin bukan keinginan Yesus ya, keinginan saya. Di masa pandemi seperti ini, merayakan Natal di rumah saja bersama dengan keluarga. Itu imajinasi saya. Ya. Bapak Ibu, mari silakan. Pertanyaannya jelas atau kurang jelas? Mari Pak David, boleh ditegaskan kembali. Ya, jadi kita kemarin kan merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tidak bisa merayakan Natal ya seperti dulu-dulu. Ya, kita tahu dalam masa-masa pandemi ini ya banyak orang susah. Nah, kira-kira kalau kita tiba-tiba ketemu atau ditelepon oleh Yesus. Hai, Ricky, Natal ini kamu harus gini. Nah, jadi artinya kira-kira Yesus ingin kita merayakan Natal seperti apa di tengah pandemi kemarin itu, Natal kemarin. Jelas ya? Jelas. Ya. Mari. Itu Dewi. Kalau menurut saya ya Pak, sama mungkin sama yang saya rasakan. Mungkin tetap di rumah gitu Pak. Tetap di rumah. Ya. Sama sih yang Ya. saya rasakan. Ya, Bu Mevi. Mungkin keinginan Tuhan Yesus kita lebih peduli kepada orang-orang yang saat ini sedang kesusahan ya. Mungkin kita bukan merayakan tetapi kita mau berbagi ya. Entah itu ke panti asuhan, panti jompo, pokoknya orang-orang yang tersisihkan, yang terlupakan di dalam masyarakat. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Betul, setuju. Ya, Pak Sael nambahin? Ya, setuju. Intinya kita bisa menjadi sesama. Siapa yang dimaksud dengan sesama itu? Siapakah sesamamu manusia? Ya. Tuhan Yesus kan menjelaskan. Seperti perumpamaan ada imam yang lewat, ada orang yang dibegal itu loh, Dokso. Ya, orang Samaria yang baik hati. Iya, siapakah sesama manusia? Ada imam, ada orang Lewi, dia zigzag, muter, nyebrang jalan, tapi ada orang Samaria yang dipandang kafir, dia mau nolong, dia mau bawa ke penginapan, dan dia mau keluar uang untuk nolong orang itu. Lah Tuhan Yesus tanya, siapakah sesama manusia? Mungkin ya itu bisa kita renungkan juga, apakah kita sudah menjadi sesama manusia bagi lingkungan kita, bagi manusia yang lain. Ya. Okay. Saya ada satu, tadi dapat rema sedikit, Dokso, dari khotbah tadi ya. Dari pertanyaan ini ya. Kalau saya sudah umur 49 tahun, mungkin saya merayakan Natal sudah sejak saya kecil lah, yang 40 kali lebih. Tapi kita sangat rugi kalau kita merayakan Natal dari tahun ke tahun, tapi pada akhirnya kita meninggal, kita ketemu Tuhan, dan Tuhan tidak mengenal kita. Wah, itu bahaya sekali. Merasa sudah pasti diterima Tuhan, merayakan Natal dari tahun ke tahun, tapi ternyata kita mati menghadap Tuhan, Tuhannya tidak mengenal siapa kamu, karena kamu sudah mengerjakan kehendak Bapakku. Lah itu yang paling berat itu. Menurut saya ya Tuhan Yesus pengennya kita melakukan kehendak Bapa, yang dalam konteks khotbah ini adalah menjadi manusia bagi sesama. Ya. Menjadi sesama. Oke, makasih Pak. Yang lain? Pak Chandra mau nambahin? Sudah lengkap menurut saya, teman-teman. Ya, ini ya seperti yang Sael katakan itu sudah pol gitu. Jadi manusia untuk sesama.
Ya. Apa dengan lagi, Bapak Ibu? kegagahan. Ya, ada yang mau nambahin lagi? Ya. Pak, Ya. ya pada intinya kita sepakat kalau kita kepingin atau memilih cenderung untuk menjadi homo homini homo. Ya. Dimana kita ditempatkan di mana kita berada, kita menjadi berkat bagi orang lain yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Tapi saya membayangkan kalau pada waktu itu saya ada bersama dengan para majusi, para gembala, orang majusi kan mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Ya mungkin kalau saya ya kepingin juga mempersembahkan sesuatu yang berharga buat Tuhan Yesus ketika lahir gitu. Tidak sekedar merayakan sebuah ulang tahun atau kelahiran, tetapi kalau saya bayangkan ketika saya di sana, itu apa yang saya lakukan? Ya mungkin kita menyembah, kita datang dan melihat betapa lucunya, mungilnya seorang bayi, tapi juga seorang Allah yang mau hadir di dunia ini. Jadi persembahannya pertama ya kita ingin yang terbaik kepada Tuhan, seperti orang Majusi, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya apa yang ada kita ya kita yang terbaik untuk Tuhan. Setelah itu kita baru ke sesama kita. Itu saya tambahan dari saya. Makasih. Ya. Kira-kira Pak Toto mau kasih persembahan apa Pak Toto? Hidup saya. Ya itu hidup saya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Iya, hidup. Ya. Iya, betul. Pak Kris mau nambahin? Pak Kris mau nambah? Ya, dari tadi kita berbicara tentang menjadi manusia yang manusiawi. Sehingga saya pun yakin Tuhan Yesus menginginkan di masa-masa pandemi ini, ya, secara khusus, ya, pada Natal kemarin, Dia pasti akan, ya, meminta kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, betul tadi yang dikatakan oleh Mas Toto bahwa Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kalau kita merayakan kelahiran, artinya ulang tahun, kita kan pasti akan membawa kado, ya, kado kepada orang yang berulang tahun. Nah, Yesus pun ingin, ya, kita memberikan kado kepada Tuhan. Tapi kadonya itu tadi, ya, bagaimana kita menjadi manusia yang manusiawi. Bapak, Ibu, Saudara mungkin ingat ya firman Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus memisah-misahkan domba dan kambing. Ya. Ketika domba ini ya masuk dalam kekekalan, ya, kebahagiaan kekal bersama Tuhan, mereka bertanya, kok aku bisa masuk ke sini? Ya, dan Yesus pun ngomong, ketika aku lapar, engkau memberi aku minum, makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit dan masuk penjara, engkau melawat aku. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama kita, sebetulnya kita melakukan untuk Tuhan. Jadi saya yakin ya, jika Yesus ya bertemu muka dengan kita pada saat Natal kemarin, Tuhan pasti akan ngomong, jadilah manusia yang manusiawi, yang kehadiranmu bisa melegakan sesamamu, secara khusus sesamamu yang sedang kesusahan. Ya, itu kesimpulannya. Mari kita masuk ke pertanyaan yang kedua.
Nah, ini. Jika Yesus hidup hari ini, apakah yang Yesus lakukan di tengah-tengah pandemi yang merenggut nyawa dan memporak-porandakan ekonomi dan segala faktor di dalam kehidupan ini? Kembali kita berimajinasi, membayangkan kira-kira jika Yesus masih hadir, ya hadir sih selalu hadir ya, tapi ini hadir secara fisik di dunia seperti 2000 tahun yang lalu. Kira-kira apa yang ia lakukan di dalam masa-masa pandemi ini? Mari dicermati dulu pertanyaannya. Jadi selama ini Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi perbincangan atau diskusi kita malam hari ini adalah hadir secara fisik seperti 2000 tahun yang lalu ketika dia hadir di muka bumi ini secara fisik. Nah, kira-kira Yesus mau melakukan apa ya dalam situasi pandemi yang sampai hari ini ya belum berakhir, bahkan ceritanya simpang siur, vaksin pun yang ya pemerintah upayakan untuk memerangi pandemi ini pun ya dibantah oleh banyak orang ya pokoknya dicela oleh banyak orang. Ya, pokoknya kehidupan ini sudah tidak karu-karuan ya. Nah, kira-kira kalau Yesus hadir secara fisik di dunia ini, apa yang akan dia lakukan? Jelas ya? Ya. Mari moderator dipandu. Halo? Ya, kembali waktu diberikan kepada Bapak Ibu untuk bisa menjawab. Dan yang kedua, mari berimajinasi kembali. Bu Hotma mungkin dari tadi belum bersuara. Saya Pak. Ya, mari. Ya, katanya suruh berimajinasi gitu ya. Ya. Kalau Tuhan Yesus secara fisik ada dalam masa pandemi ini, yang jelas Tuhan turut merasakan apa yang dirasakan oleh umat manusia dengan segala kegalauan yang ada. Nah, kemudian yang berandai-andai, berimajinasi lagi ketika Tuhan turut merasakan, tentunya Tuhan juga memberikan support, ya, memberikan dukungan kepada manusia untuk kuat, ya, bisa bertahan menghadapi kondisi pandemi ini, dan tentunya Tuhan juga memberikan pengharapan bahwa semua ini akan berakhir, semua ini akan berlalu. Itu saja Pak, imajinasinya Pak. Oke, yang lain. Itu Dewi nih, udah mau bicara ini. Ayo. Kalau saya ya Pak, mungkin COVID itu diambil lah. Apa? Disuruh kembali ke asalnya. Oh, hei COVID, pergilah kau. Ya. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Gimana Pak? Gimana Pak Asael? Ya, Tuhan Yesus pada saat mau disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Bapa, seandainya bisa cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Kita semua mengamini bahwa semua kejadian itu pasti seizin Allah, seizin Tuhan. Juga COVID ini, pasti itu sudah ada rencana Tuhan, ada izin Tuhan.
bahwa Tuhan membiarkan peristiwa-peristiwa terjadi pada kehidupan kita, anak-anaknya atau umat percaya. Namun kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang ikut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ya kita harus bisa introspeksi, apa maksud Bapa, apa maksud Allah mengizinkan semua ini terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mengambil hikmatnya untuk membuat kita bisa semakin mengerti kehendaknya, dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam sisa waktu hidup kita. Pasti akan kita menjalankan 3M itu, pakai masker, menjaga jarak, yaitu sudah pasti kita ikut mendukung program pemerintah, kita tetap bekerja, tetap produktif, tetap menjadi manusia bagi sesama, dan kita yang jelas kita mencari kehendak Tuhan dalam situasi yang tidak enak seperti ini apa, dan pada saat kita bisa menemukan kehendak itu, kita lakukan, kita selesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau jawaban saya itu, nah mungkin diusir COVID-nya lah, yang kayak gitu ya Tuhan pasti memberontak, dia tidak mau disalib, dia lebih pengen kehendaknya dia sendiri, dia ngikuti apa mau Bapa. Dan kita harus bisa meniru teladan Tuhan. Kalau saya itu. Ya, mari yang lain. Ya, saya Pak. Ya, mari. Mungkin Tuhan Yesus akan ngomong, hai umat manusia yang letih dan lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku mengizinkan COVID-19 terjadi di dunia ini supaya kamu semakin mengandalkan aku, supaya kamu semakin dekat dengan aku. Dan aku akan menyembuhkan kamu, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Tuh saja. Oke, terima kasih. Yang lain? Ya. Yang jelas Tuhan tidak mau kita jadi orang yang cengeng. Pasti Tuhan ingin kita jadi orang yang lebih tough, lebih tangguh. Ya. Kalau tadi Mevi ngomong marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, konteks penafsirannya nggak bisa seperti itu, karena letih lesu berbeban beratnya itu adalah keinginan kita memuaskan nafsu kedagingan. Jadi Tuhan akan memberikan kelegaan, melepaskan kita dari kedagingan. Kalau saya sih melihatnya ayat itu dari penafsiran yang itu, bukan terlepas dari ini penyakit, enggak. Ya mohon maaf kalau berbeda, kan ini namanya diskusi ya. Kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Kita harus lebih tough, dan kita harus bisa mencari apapun kehendak Tuhan dalam situasi yang menjepit sekalipun, bahkan kita tetap bisa menjadi sesama bagi manusia. Ya. Bang Rudika mungkin mau ikut berbagi. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas kesempatannya. Jika saya berimajinasi kondisi daging Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini, mungkin saya berpikir dalam situasi seperti ini dia akan menjadi teladan. Yang saya ambil teladan dalam banyak hal dalam menyikapi kondisi sekarang, mengubah mindset pemikiran banyak manusia yang pemikirannya simpang siur, juga ya intinya jadi teladan itu Pak Pendeta. Jadi teladan gitu ya. Ya. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya akan mencoba merangkum dan menyimpulkan dari pendapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, menurut saya, apa yang Bapak Ibu Saudara sampaikan tidak ada yang salah, justru saling melengkapi. Ya, tadi yang pertama, Mbak Nanik, itu sebetulnya starting point kita dari sana.
Ya, jadi ketika kita membayangkan Yesus hadir ya secara fisik di tengah-tengah pandemi ini, yang pasti karena Dia adalah Allah yang senantiasa berempati dengan manusia, maka yang pertama kali Yesus lakukan, pasti Dia akan merasakan, ikut merasakan ya bagaimana kehidupan manusia yang sedang berbeban berat karena pandemi ini. Dia ikut merasakan jelas. Nah, yang kedua, ya, menanggapi yang dikatakan Pak Asel bahwa ini adalah atas izin dan kehendak Tuhan, ya, maka jelas, ya, dia tidak akan mungkin memakai otoritasnya, ya, ataupun keilahiannya untuk itu tadi. Hei COVID, pergilah, gitu ya. Bisa, Yesus bisa melakukan itu. Tetapi ya, saya melihat justru bagaimana Yesus lebih kepada arah memberikan dukungan, ya, pastoral kepada kita umat manusia. Yesus pasti akan mendampingi kita, menguatkan kita, memberikan pengharapan pada kita, dan betul yang dikatakan oleh Laerudika, dia pasti akan menjadi teladan. Dia pasti akan memakai protokol kesehatan yang ketat. Kemana-mana dia pakai masker, ya. Kemana-mana dia cuci tangan, ya. Jaga jarak bukan berarti dia tidak mau dekat dengan manusia, ya. Tapi dia dalam rangka menjaga menjaga protokol kesehatan itu, ya. Dan yang pasti, saudaraku, ya, Yesus pasti akan berdoa kepada Sang Bapa, ya. Dia memohon kepada Bapa agar segera dilalukan pandemi ini, ya. Tapi dia pasti akan terus, ya. Di akhir doanya akan berkata, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak-Ku. Jadi saya kira itu yang akan dilakukan oleh Yesus, dan yang pasti, ya, dia pun selain tadi memberikan teladan, memakai prokes yang ketat, dia pasti akan juga berbagi kepada sesama, menolong orang-orang yang sedang berbeban berat. Dan itulah yang semestinya juga kita lakukan. Ya, demikian dari saya. Mungkin jika ada yang mau menambah, ya, ataupun mau berbagi, saya persilahkan sebelum PA ini ditutup. Ada? Jika tidak ada, biarlah melalui pelajaran kita malam hari ini, kita berkomitmen dengan diri kita masing-masing menjadi homo homini homo, menjadi manusia yang manusiawi. Jauhkan diri kita dari homo homini lupus, ya, yang selalu menindas sesamanya. Dan jauhkan pula diri kita dari homo homini angelus, merasa diri paling benar, merasa diri paling salah, dan menghakimi sesama. Mari, ya, cukup menjadi homo homini homo. Ya, kita merasakan, ya, apa yang dialami oleh sesama kita, dan kita bersegera untuk menjadi berkat bagi mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu pada malam hari ini. Kami sudah bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, sekaligus mengajar kami tentang bagaimana kami sebagai manusia mestinya menjadi manusia yang manusiawi. Ampuni kami Tuhan, selama ini sering kami menjadi manusia yang suka
menindas sesama kami. Kami sering menjadi homo homini lupus. Kami merasa diri paling berkuasa sehingga dengan seenaknya menindas sesama kami demi kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami juga selama ini masih sering menjadi malaikat bagi sesama kami Tuhan. Kami merasa diri paling suci, paling benar, tidak pernah berdosa, sehingga kami dengan mudahnya menghakimi sesama kami dan memandang rendah sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui pelajaran kami pada malam hari ini, kami mulai saat ini menjadi manusia yang manusiawi, yang peka terhadap keadaan yang dialami oleh sesama kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Bapa di surga, malam hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Hadiawati yang masih dirawat di Rumah Sakit Panti Rapi Jogja Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, Engkau yang akan memulihkan, Engkau sendiri yang akan memberkati pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Hadiawati. Tuhan, Engkau juga berkati Om Praktikno yang saat ini masih dalam masa pemulihan di Jakarta. Kami mohon Tuhan yang akan berkati masa pemulihan tersebut. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang memasuki usia lanjut, biarlah Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan, pada saat ini kami sedang menantikan distribusi vaksin untuk virus corona ini Tuhan. Biarlah vaksin tersebut boleh segera didistribusikan. Kami semua juga diberi kekuatan supaya kami boleh siap menerima vaksin tersebut. Dan pada akhirnya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negeri ini dan dari muka bumi ini Tuhan. Berkati supaya upaya-upaya yang dilakukan boleh segera membuahkan hasil Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menghasut tentang vaksin ini Tuhan, yang menyiarkan berita-berita bohong, berita-berita yang meresahkan Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan ketuk pintu hati mereka, supaya mereka boleh bertobat, mereka boleh kembali ke jalan yang benar Tuhan. Biarlah negeri kami ini boleh aman, boleh damai, dan kami boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, untuk mulai hari ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi siapapun. Juga gerejamu, kami percaya, gerejamu pun terus menjadi berkat. Secara khusus GKI Pemalang, biarlah terus menyiarkan sinar kasih Tuhan bagi setiap orang yang dijumpainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam.